tentang otoritas. Otoritas memainkan peran pendukung yang penting dalam hampir setiap cerita yang akan Anda baca dalam buku ini. Namun, tidak ada satu bab yang khusus membahas masalah ini. Kami merasa perlu menjelaskan alasannya. Seorang pakar pemenang penghargaan Nobel untuk organisasi usaha, Herbert A. Simon, pernah menjelaskan bahwa di antara semua cara mempengaruhi, otoritas adalah hal yang sangat membedakan perilaku seseorang sebagai anggota organisasi dari perilaku mereka di luar organisasi. Otoritaslah yang memberikan struktur formal kepada sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan menegaskan pendapat Simon ini. Bahkan di era organisasi sejajar dan kerjasama tim yang kolaboratif, otoritas resmi bertindak sebagai dasar untuk lebih banyak gerakan memengaruhi di tempat kerja dibandingkan dasar pengaruh lain. Orang yang berada di jabatan lebih tinggi berkata kepada orang di jabatan lebih rendah, kerjakan saja, dan mereka pun mengerjakannya. Jadi, bukankah ini rahasia yang sesungguhnya dari keberhasilan dalam pekerjaan? Dapatkan otoritas lalu berikan perintah. Otoritas itu bagus. Otoritas memberi Anda kredibilitas, tapi otoritas saja tidak cukup untuk menjual ide penting karena ide besar selalu memiliki banyak pihak yang berkepentingan. Dan pihak-pihak yang berkepentingan itu juga mempunyai otoritas. Bayangkan sebuah papan catur. Setiap bidak mempunyai posisi unik di atas papan dan bisa melakukan gerakan yang istimewa. Anda membutuhkan semua bidak untuk memenangkan pertandingan. Peran formal seseorang merupakan posisi awal dari sebuah tarian yang rumit dalam pengaruh organisasi. Setiap peran menawarkan pilihan, paksaan, kesempatan, dan risiko pengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 20 orang dalam sebuah organisasi terlibat dalam proses persetujuan sebuah ide baru yang sangat penting. Dan masing-masing orang akan memberikan pengaruh terhadap hasil akhirnya. Bahkan ide yang paling sederhana pun memerlukan masukan dan persetujuan dari setidaknya 8 orang. Maka walaupun pada akhirnya seseorang yang menduduki jabatan tinggi akan diminta untuk memberikan keputusan setuju atau tolak terhadap sebuah ide baru, jarang sekali otoritas semata yang menentukan bentuk, ukuran, dan lingkup dari suatu inisiatif baru. Sebagian orang mungkin menganggap otoritas mereka seperti tongkat yang mereka ayunkan, yang mendorong orang ke arah penyelesaian yang mereka inginkan. Kita semua kenal dengan tukang intimidasi di kantor. Kadang-kadang mereka berhasil menggunakan cara itu terhadap sebagian staf mereka. Tapi yang sesungguhnya terjadi biasanya jauh lebih rumit. Orang yang menduduki jabatan tinggi memiliki otoritas bila dan hanya bila orang yang berada di bawahnya menyerah atau secara mutlak atau jelas kepada mereka. Pada umumnya, orang yang lupa bahwa otoritas yang mereka miliki hanyalah sebatas otoritas yang diberikan oleh orang lain adalah mereka yang paling sering melakukan kesalahan dalam menjual ide. Ingat apa yang dikatakan seorang pimpinan bank tentang pekerjaannya. Saya seorang penjual, tentu saja dia bisa memasarkan idenya kepada orang lain dan mungkin kadang-kadang dia memang harus melakukannya. Namun, itu adalah cerita tentang kegagalan, bukan tentang keberhasilan. Dia disebut berhasil hanya jika dia berhasil menjual idenya, bukan memaksakannya. Sebenarnya semakin tinggi jabatan Anda dalam hierarki perusahaan, semakin kecil posisi itu sendirian bisa menentukan ide apa yang bisa diterima. Penerimaan ide Anda justru semakin membutuhkan faktor hubungan dan kemampuan persuasi. Yang ideal adalah budaya penjualan ide. Sebuah bukti menunjukkan bahwa menciptakan suatu budaya yang dibangun di atas dasar penjualan ide, bukan otoritas, merupakan keuntungan bagi perusahaan yang mampu melakukannya. Dalam salah satu buku manajemen paling berpengaruh yang pernah ada, My Years with General Motors, pimpinan GM Alfred Sloan menjelaskan dedikasinya terhadap penjualan ide dalam kurung dan kelahiran perusahaan modern sebagai berikut. Praktik penjualan usulan adalah keistimewaan yang penting dalam manajemen General Motors. Setiap usulan harus dijual kepada manajemen pusat dan apabila itu mempengaruhi divisi lain, usulan itu juga harus dijual kepada divisi tersebut. Manajemen yang baik juga hampir selalu menuntut kantor pusat untuk menjual usulan mereka kepada divisi-divisi yang mereka lakukan lewat kelompok kebijakan dan kelompok eksekutif. Pendekatan penjualan memberikan perlindungan dari keputusan bermasalah.
Perlindungan tersebut menjamin bahwa setiap keputusan mendasar diambil hanya setelah melalui pertimbangan mendalam oleh seluruh pihak terkait. Manajemen yang ingin bertindak atas dasar firasat biasanya mengalami kesulitan untuk menjual idenya kepada pihak lain. Tapi pada umumnya, apapun pengorbanan yang mungkin muncul karena mengabaikan firasat yang mungkin saja brilian akan mendapat ganti hasil yang lebih baik daripada biasa. Yang bisa diharapkan dari sebuah kebijakan yang mampu bertahan terhadap kritik yang konstruktif. Contoh sejarah awal Walmart akan memberikan gambaran sekilas tentang wajah budaya perusahaan yang memiliki komitmen pada penjualan ide. Walmart selalu dikenal karena pemanfaatan teknologi mutakhir untuk melacak inventaris dan menjalin hubungan dengan penyalur. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, para karyawan mengira bahwa Sam menentang solusi berteknologi tinggi tersebut. Mereka, dalam kurung di Walmart, suka membicarakan betapa saya tidak pernah menginginkan satupun teknologi seperti itu. Dan bagaimana mereka harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Demikian Walton menulis. Tapi yang benar justru sebaliknya. Saya sangat menginginkan teknologi itu. Saya tahu kami membutuhkannya. Tapi saya selalu mempertanyakan segala sesuatu. Penting bagi saya untuk membuat mereka berpikir bahwa belum tentu teknologi itu sebaik yang mereka kira. Atau mungkin sebenarnya teknologi bukan jalan keluar bagi setiap persoalan sebagaimana yang sering dijanjikan. Saya rasa mereka berusaha cukup keras memperhatikan segala sesuatu dengan cermat agar bisa mendapatkan peluang untuk membuktikan saya salah. Seandainya saya tidak menginginkan teknologi, saya tidak akan mengeluarkan uang untuk membelinya. Bandingkanlah dengan salah satu kesalahan paling terkenal atau paling tidak terkenal dalam sejarah pemasaran. Perkenalan New Coke pada 1985, pelakunya CEO Roberto Goizueta mungkin bisa menghemat banyak uang dan menyelamatkan Coca-Cola Company dari rasa malu seandainya dia mengadakan debat terbuka tentang penggantian formula minuman soda berwarna coklat yang sudah berumur 100 tahun dan begitu digemari konsumennya itu. Sebaliknya, Goizueta yang takut kok kalah dalam peran pola dengan pesaingnya Pepsi mengambil keputusan tunggal untuk menghentikan penggunaan formula lama lalu menggantinya dengan campuran yang lebih manis dan tidak terlalu berdesis. Yang terbaik akan menjadi lebih baik. Dia menyatakan dalam sebuah konferensi pers di New York, orang-orang lain tidak sependapat awalnya secara diam-diam, tapi kemudian lewat berbagai surat dan pesan telepon bernada penuh kemarahan, pada penciptaan awal, istri seorang pengusaha pembotolan mencicipinya dan berteriak, aduh ini tidak akan laku. CEO Pepsi, Roger Enrico, mengenang acara pencicipan pertama New Coke bersama para eksekutif seniornya. Tuhan tahu bagaimana dulu mereka melakukannya, tapi mereka telah mengacaukannya. Reaksi konsumen hampir semuanya negatif. 78 hari setelah perkenalan New Coke, versi yang lama kembali melesat dengan nama Coca-Cola Classic. New Coke menghilang dan terlupakan, menjadi sekadar tawaran baru dengan hanya 1 atau 2 perusahaan pembotolan saja yang masih meneruskannya. Goizueta telah melanggar hukum bisnis yang mendasar, memperhatikan suara konsumen, karena Coke tidak mempunyai budaya menjual ide. Pimpinan bebas untuk menentukan keputusan ini tanpa memanfaatkan debat terbuka yang setiap orang bisa menyingkirkan jabatan mereka dan mengungkapkan apa yang ada di dalam benak mereka. Keadaan ini memberi Goizueta peluang untuk melakukan salah satu kesalahan paling spektakuler dalam sejarah dunia usaha. Kesimpulannya, seni melakukan menyediakan perangkat bagi kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan profesional. Menjual ide Anda kepada orang lain dalam konteks hubungan yang penting dan berkelanjutan. Bila Anda ingin menjadi pemain dalam organisasi Anda, mitra sukses dengan konsumen atau penyalur Anda, pemimpin dalam komunitas Anda, atau bahkan orang tua yang baik, Anda harus membujuk orang lain untuk menerima pandangan Anda dengan menyampaikan ide Anda lewat cara yang meyakinkan dan bersahabat. Bab ini memperkenalkan konsep dasar penjualan ide. Anda sudah melihat bagaimana keahlian dapat mempercepat pencapaian tujuan Anda dalam situasi yang mudah maupun sulit. Pada satu sisi, Bob Vogel menggunakan pendekatan langsung agar bosnya, Sam Walton, tertarik pada idenya untuk memberikan nama Walmart pada toko barunya. Di bagian lain, Brand Garlinghouse di Yahoo menulis sebuah memo yang disusun dengan teliti dan cerdas, manifesto selai kacang, untuk menjual rencananya bagi perubahan strategi perusahaan Yahoo. Apapun konteks penjualan ide Anda, proses 4 langkah yang akan kami jabarkan dalam bab-bab selanjutnya merupakan latihan terbaik bagi seni ini.
Langkah ke-1, survei situasi Anda, yaitu tempat dan sempurnakan ide Anda, rencanakan proses keputusan yang Anda hadapi dengan memahami jaring sosial yang ada di dalam organisasi, kemudian nilailah gaya persuasi Anda dan pastikan tingkat antusiasme Anda terhadap usulan tersebut. Nah, kedua, hadapi kelima rintangan, yakni hubungan yang tidak baik, kredibilitas yang buruk, ketidaksesuaian komunikasi, sistem keyakinan yang bertentangan, dan konflik kepentingan. Setelah itu, ubahlah kelima rintangan ini menjadi aset. Langkah ketiga, lakukan penawaran Anda dengan menampilkan bukti dan argumentasi yang kuat dan gunakan peralatan untuk memberikan sentuhan pribadi pada ide Anda. Langkah keempat, pegang komitmen Anda dengan menangani secara politis di tingkat individu dan di dalam organisasi. Untuk mulai menggunakan proses ini, Anda harus menguasai saluran utama pengaruh yang digunakan orang di tempat kerja dan mendapatkan rasa bias yang Anda miliki dalam melakukan komunikasi melalui saluran ini. Apakah Anda seorang manajer hubungannya lembut atau pakar dalam menyelesaikan tugas yang sulit? Bu mengawalnya dengan melakukan introspeksi diri. Anda akan mempelajari hal itu pada bab berikutnya.